Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah semua masuk ya. Masuk. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran seperti biasa, marilah kita berdoa supaya pembelajaran hari ini berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Silakan yang memimpin doa yang tadi datang paling awal. Siapa? Ya, Pak. Gibran. Ya, silakan. Semua tangannya di atas bangku, siap sikap berdoa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Semua masuk ya? Masuk. Ya. Terus saya lihat hari ini bajunya sudah cukup bagus semua. Seragam pramuka lengkap ya, mulai dari bawah sepatu, kaos kaki, terus kemudian rok dan celana, kemudian naik ke atas ada hasjub, tali hasjub, semua lengkap. Terima kasih anak-anak. Jadi kalian sudah menjalankan sikap disiplin dalam pemakaian seragam. Selanjutnya Bapak akan meminta kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Hari ini apa yang dipilih? Oke, siapa yang memimpin lagu ke depan? Oke, ya bagus, silakan. Anita. Ayo semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, hari ini kita masuk kepada pembelajaran yang kedua, masih dengan subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, dengan subtopik bahasa yaitu menghemat energi. Baik. Sekarang dilihat tampilan di depan, slide yang sudah Bapak buat. Apa sebelumnya? Kosakata baku, terus Kalimat efektif. kalimat efektif, terus Eksplanasi. teks eksplanasi terjadi berapa? 3. Apa saja? 1, Pernyataan umum. 2, Deretan jelas. 3. Kesimpulan. Kesimpulan atau Interpretasi. interpretasi. Bagus sekali. Terus kemudian dalam kemarin kita sudah menganalisa berbagai macam bentuk teks eksplanasi, kemudian di dalamnya kita menemukan aneka macam kosakata baku. Terus kemudian juga bagaimana menganalisis sebuah kalimat efektif. Terus kemudian yang di pembelajaran kita, apakah kalian masih ingat tentang rangkaian listrik sederhana? Masih, ya. Rangkaian listrik sederhana itu terdiri dari berapa? 2. Apa saja? Pertama? Seri. Yang kedua? Paralel. Baik, untuk mengingat-ingat, Bapak sudah membawakan bentuk contoh rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya.
Ini sudah juga dulu sudah mengikuti tugas. Yang di sebelah kanan itu adalah rangkaian paralel, kemudian yang sebelah kiri adalah rangkaian seri. Kalian tentu masih ingat juga apa kelemahan kelebihan dari kedua rangkaian ini. Dari dua rangkaian ini nanti kita akan mengembangkan menjadi membuat sebuah rangkaian baru yang istilahnya namanya rangkaian campuran untuk membuktikan bagaimana cara menghemat energi listrik. Baik anak-anak, sekarang kita lihat untuk membudayakan literasi di sekolah. Tiap pagi Bapak akan membawa sebuah cerita. Ya. Ada yang tahu tokoh ini siapa? Gambarnya kecil tapi ya. Tapi ini pernah dibahas di tema 3 di sub pokok bahasan tokoh dan penemuan. Ada yang masih ingat ini gambarnya siapa? Nah, dari mana ini kelihatan seperti ini? Karena gambarnya di buku memang seperti ini, makanya kalian harus selalu hafal ya. Jadi Nikola Tesla ini lahir di mana? Di Kroasia. Jadi dia berkata bahwa penemuanku sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia sampai saat ini. Dia lahir pada tahun 1900-an. Dan sekarang tahun berapa? 2023. Sudah ratusan tahun yang lalu dia lahir dan penemuannya masih bisa dipakai sampai saat ini. Terus berkat penemuan listrik dapat mengalir dan dapat menjadi sumber energi untuk menghidupi berbagai macam aspek kehidupan manusia. Aku adalah seorang ilmuwan, fisikawan, teknisi mekanik dan teknisi listrik yang menemukan konsep listrik bolak-balik yang menjadi cikal bakal sistem listrik modern yang kita gunakan sampai hari ini. Ya. Sekarang kita lihat kenapa Nikola Tesla itu selalu dibahas dan menjadi salah satu tokoh penemu dunia terkenal atau terbaik. Apa sih kira-kira penemuannya? Coba kita tampilkan slide berikutnya. Nah, penemuan Nikola Tesla, penemuannya adalah sistem arus listrik bolak-balik atau AC menjadi batu lompatan dalam sistem listrik modern. Ya. Selain listrik AC, nanti di kelas berikutnya di jenjang yang lebih tinggi kalian nanti akan diajak membedakan arus listrik AC dan DC. Tapi untuk di kelas 6 kita masih mengenal dengan rangkaian listrik sederhana. Ya. Terus Nikola Tesla juga menemukan penemuan penting lainnya. Nah, ini yang menjadi Nikola Tesla itu menjadi sangat terkenal karena dia berhasil menemukan gelombang radio untuk pertama kali. Terus kemudian apa? Kemudian apa? Listrik. Terus? Nah, ini yang terakhir, ini yang paling penting. Jadi di pembelajaran yang minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat atau menciptakan arus listrik. Arus listrik dihasilkan dari mana? Aliran sungai, aliran air terjun, aliran waduk. Kemudian diputar oleh yang namanya turbin. Turbin bergerak karena ada generator. Setelah dari generator muncul listrik. Listrik yang bisa generator kan cukup besar. Maka dibutuhkan alat yang diciptakan oleh Nikola Tesla, yaitu apa? Trafo. Trafo ada berapa? Satu trafo step up, satu trafo step down. Jadi kalau arus listriknya cukup besar diturunkan, kalau arus listriknya kurang dinaikkan. Penemuannya boleh jadi merupakan salah satu penemuan paling revolusioner yang pernah ditemukan oleh umat manusia. Bayangkan kalau sekarang kita tidak ada listrik, bisa enggak ini tampil? Bisa enggak kipas angin berputar? Bisa enggak laptop nyala? Jadi semua tergantung dari arus. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, sekarang anak-anak silakan dilihat ke depan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah anak-anak mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Nanti Bapak akan menyiapkan teksnya yang ada juga di buku paket. Terus kemudian dengan membuat rangkaian listrik sederhana, anak-anak bisa melakukan percobaan
untuk membuktikan kegiatan hemat listrik secara mandiri. Bagaimana sih caranya? Kita selalu bilang hemat listrik, hemat biaya, pemborosan dan lain sebagainya, tapi kita tidak pernah tahu caranya. Hari ini kita akan membuktikan itu. Dan ini di depan sudah ada kotak yang cukup menarik yang sudah Bapak buat tadi malam. Ya, ini isinya apa? Bukan kelinci ya, bukan hadiah atau bukan sulapan, tapi ini nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk pada orientasi masalah. Jadi masalah apa yang akan kita bahas sehingga kita nanti akan sampai akhirnya kita membuat sebuah percobaan. Kan pasti harus ada masalah dulu. Masalahnya apa, anak? Cara menghemat listrik. Gimana caranya? Jadi kita akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana. Percobaan yang sudah tugaskan kemarin, ya semua dibawa kan alatnya di atas meja, semua sudah ada kotak kardus dan beberapa alat-alat. Nanti kita akan praktek. Nah, sekarang kita masuk pada teks eksplanasi, yaitu tentang mengapa kita buka buku paketnya halaman 93. Sudah ketemu semua? Ya, Bibi buka itu belum? Halaman 93. Nah, judulnya apa? Mengapa kita harus menghemat listrik? Baik. Di situ apakah ada kata yang dicetak miring, anak-anak? Ada. Apakah kata yang dicetak miring itu termasuk kata baku? Tidak. Nah, silahkan dibaca dulu. Nanti petunjuknya akan Bapak sampaikan setelah kalian membaca. Silahkan dibaca dulu 5 menit, dipahami isinya, kemudian dimengerti. Silahkan. Sudah selesai? Ya. Baik, mari kita bahas isi dari teks eksplanasi tersebut. Jadi hampir semua kegiatan manusia di dalam globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, di sekolah, di masyarakat, itu semua namanya listrik. Tapi dengan adanya listrik, ya,
itu juga akan menimbulkan masalah ketika kita tidak hati-hati dalam penggunaannya, atau istilahnya kita melakukan pemborosan energi listrik. Apa saja yang bisa atau dampak negatif dari pemborosan energi listrik? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Silakan disiapkan alat tulisnya, dicatat hal penting yang tertampil dalam video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan. Apa alasan dan cara menghemat listrik? Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, pastinya manusia nggak terlepas dari keberadaan listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Nah, saya skip ya penayangannya biar kalian lebih paham. Jadi listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Jadi listrik itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi listrik itu tidak hanya bicara tentang energi, tapi juga rangkaian fenomena. Jadi adalah berbagai macam rangkaian sehingga menimbulkan suatu arus atau energi yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk bisa aktif atau bergerak. Itu namanya listrik. Saya lanjutkan. Kali ini, Trip Kids akan membahas jawaban IPA kelas 6 sekolah dasar tema 4 mengenai alasan dan cara-cara untuk menghemat listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah banyak diketahui, seperti keberadaan listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Nah, pemanfaatan listrik yang kurang tepat dapat menyebabkan pemborosan energi listrik dan menimbulkan kerugian loh. Ini pemanfaatan energi listrik yang kurang tepat dapat menyebabkan pemborosan energi listrik dan menimbulkan apa? Pemborosan atau kerugian. Jadi kerugiannya nanti dampaknya kembali lagi pada kita atau manusia. Tapi itu sering tidak kita sadari. Jadi sering menonton televisi terlalu lama, terus kemudian tidak mencabut stop kontak, kipas angin dinyalakan selama 24 jam, itu namanya pemborosan listrik. Nanti dampak-dampaknya seperti apa? Kita lihat di video berikutnya. Berikut ini pembahasan mengenai alasan dan cara-cara untuk menghemat listrik. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Alasan menghemat listrik. Sumber energi listrik terbatas. Pembangkit listrik sebagian besar menggunakan sumber energi bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Bahan bakar fosil nggak bisa diperbarui sehingga ketersediaannya di alam terbatas. Menghindari pemanasan global. Menghemat listrik membantu menyelamatkan bumi dari pemanasan global akibat emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksi. Ulang lagi. Jadi pemanasan global itu disebabkan oleh apa? Emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksi. Listrik itu bahan bakarnya dari apa? Fosil. Fosil berupa apa? Batu bara. Hasil pembakaran dari batu bara itu menyisakan emisi gas. Emisi gas inilah yang terus diproduksi setiap hari, kemudian berkumpul di atmosfer, menyebabkan adanya pemanasan global. Kita lanjutkan. Akibat emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksi. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Menghemat pasokan energi. Menghemat energi listrik dapat menghemat pasokan energi dan dapat dimanfaatkan untuk disalurkan ke wilayah lain. Menghemat biaya. Seperti yang
elektronik yang sedang tidak dipakai. 2. Jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang untuk kontak semalaman. 3. Matikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. 4. Matikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. 5. Matikan lampu, televisi atau komputer jika sedang tidak digunakan. 6. Menggunakan lampu hemat energi seperti lampu LED. 7. Pilihlah peralatan listrik sesuai dengan kebutuhan. 8. Memakai peralatan elektronik yang hemat energi. 9. Gunakan listrik sesuai dengan pemakaian dan kebutuhan. Nah guys, itulah alasan dan cara-cara untuk menghemat listrik. Sekarang kita cari tahu perbedaan dari Ya. Itu tadi video tentang cara menghemat listrik dan juga dampak pemborosan dari energi. Bapak harap tadi kalian sudah mencatat selama proses video berlangsung. Nanti ketika ada pembahasan materi kita bisa melihat catatan yang sudah kalian buat. Ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk kepada diskusi kelompok. Bapak akan membagikan KPD, lembaga kerja peserta didik. Nantinya di sini akan ada petunjuk diskusi apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian kerjakan, termasuk nanti juga ada penjelasan langkah-langkah pembuatan proyek tentang bagaimana cara membuat rangkaian sederhana untuk membuktikan cara menghemat listrik. Baik, Bapak akan bagian dulu, nanti sambil Bapak jelaskan. Pertama itu dilihat halaman 93 yang menemukan kosakata baku dan kata baku serta kalimat efektif. Silakan dilihat lagi teks yang sudah tadi kita pelajari, kemudian silakan ditulis temukan kata-kata tidak baku dari teks tersebut, kemudian rubah menjadi kata bakunya seperti apa. Silakan dikerjakan dulu itu. Jadi di halaman 93 itu dicari yang kata tercetak miring, ya. Terlihat semua ya. Dari kata yang tercetak miring itu silakan dibetulkan kata bakunya seperti apa, terus kemudian kalimat efektifnya seperti apa. Silakan ditulis di lembar yang sudah kita berikan. Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan boleh angkat tangan, bertanya. Ini apa? Nomor 1. Terus lanjut. 2, 4. Tulis.
yang dicetak ini. Ya bagus, kelompok 2 sudah menemukan 4 kata. Mana kelompok 1? Kelompok 1 masih 3. Ya, bantu temennya, sudah sama. Oke, sudah anak-anak untuk yang LKPD 1, sekarang dibuka yang LKPD 2 terkait dengan percobaan pembuatan rangkaian listrik sederhana. Sekarang diletakkan dulu semua alat tulisnya, sekarang fokus ke depan. Bapak akan menunjukkan tentang langkah-langkah dan cara pembuatan rangkaian listrik sederhana. Jadi di sini ada apa? Kardus. Ini memang bentuknya seperti kardus, tapi fungsinya adalah, kalau kalian tahu dalamnya adalah rangkaian listrik. Coba bisa dilihat. Ini ya. Kalau lihat semua? Ya. Jadi nanti anak-anak silahkan membuat seperti ini. Jadi kotak yang sudah kalian bawa, kalian siapkan, itu nanti dihias, terserah biasanya seperti apa, yang bagian luar, terus yang bagian dalamnya nanti dibuat rangkaian seri sederhana seperti ini, dimana nanti kita akan melakukan percobaan dari ketiga lampu yang sudah Bapak siapkan. Kalian kemarin sudah saya beri tugas loh untuk membawa 3 lampu. Yang pertama lampu apa? Ini lampu apa? Yang warnanya kuning? Bola. Kemudian yang kedua, lampu yang seperti putih susu, LED. Kemudian yang panjang itu lampu neon. Ini wattnya sama, ya. Yang lampu neon itu 5 watt, yang lampu LED 5 watt, kemudian yang lampu bohlam juga 5 watt. Apakah dari ketiga lampu ini nyalanya akan sama? Apakah daya listrik yang dibutuhkan nanti juga sama? Apakah efektivitas dan kenyamanan serta keamanan yang dihasilkan oleh ketiga lampu ini sama? Jangan dijawab dulu, tapi nanti kita harus lakukan percobaan. Ya. Alat dan bahannya yang pertama apa ini? Lampu ada 3. Baik. Selanjutnya Bapak juga sudah membawa, ini namanya apa? Rujukan lampu. Terus kemudian ini namanya apa? Stop kontak. Terus kemudian yang ini namanya kabel. Ini juga stop kontak. Terus kemudian dari situ nanti silahkan dirangkai di dalam seperti ini, ya. Ditempatkan stop kontaknya supaya tidak goyang, tidak jatuh. Gimana? Sudah bawa lakban kemarin? Ya, nanti dibawakan dengan lakban. Terus kemudian untuk hiasannya bisa pakai lem. Terus dalam percobaan ini, karena kita percobaannya menggunakan arus listrik, jadi Bapak harap kalian harus sangat hati-hati, ya. Nanti percobaan akan Bapak, untuk percobaan arus listriknya akan Bapak pegang, tapi untuk yang di situ kalian bisa lakukan secara mandiri, ya. Ada yang ditanyakan anak-anak terkait pembuatan proyek ini? Coba, Ustaz, yang tanya? Ya, tidak tanya. Waktunya berapa lama Pak untuk membuat ini? Ya, waktunya adalah
15 sampai 20 menit ya. Berharap nanti waktunya cukup untuk mengerjakan itu, karena nanti kita harus juga presentasi ke depan untuk membuktikan hasil kerja kalian. Ya, sekarang bisa dimulai dari sekarang. Semua kelompok harus bekerja sama dengan baik. Awas hati-hati, lampunya dijaga dengan baik, jangan sampai jatuh atau tersinggol. Berdiri boleh, tidak harus duduk ya. Awas hati-hati dalam penggunaan cutter, gunting, ya. Hias sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Jangan lupa penyusun. Awas ini, yang tiga menghias, yang satu bisa menata rangkaian listriknya ya. Atau dihias dulu boleh, terserah kalian. Hias dulu biar tidak hati-hati ya lampunya.
Semua anggota kelompok harus bekerja bersama yang baik. Menit lagi ya. Nanti 10 menit terakhir fokus pada percobaan rangkaiannya. Pastikan pemasangan dudukan lampu itu cukup kuat ya, tidak bergeser ataupun tidak goyang. Yuk, kelompok 3 sudah hampir selesai. Kerjasama yang baik.
Langsung panjang ya. Solasi. Iya. Kemudian. Yang mana sih? Iya, kopi cola. Ayo satu. Sudah, pembiasanya cukup. Sekarang fokus kepada penyusunan rangkaian, ya. Ada yang sudah siap untuk mencoba? Kelompok 1.
Bentar. Sudah semua? Ditulis nama kelompoknya, ya. Di kardusnya diberi nama kelompok dan namanya. Kelompok satu sudah dicoba. Dicoba satu-satu, jangan tidak langsung. Awalnya tuh, ditahan, pastikan ancam dulu, nyala. Terus, ya. Kabelnya ditata yang bagus, dipakai solasi. Kelompok 2 juga sudah. Kelompok 3 coba dulu. Dilepas di pasar satu. Baik, semua kelompok sudah. Kalau sudah silakan duduk. Ditata lagi kardusnya yang bagus, terus diberi nama ya. Nama anggota kelompoknya siapa saja. Jangan lupa ditulis di RKPD-nya ya, jadi hasilnya percobaan. Baik anak-anak, sudah selesai semua? Ya. Sudah, ya. Sekarang kita masuk pada penilaian
hasil proyek. Silakan ketua kelompok ke depan. Kita undi siapa yang berhak tampil duluan. Ayo, salah satu perwakilan. Gibran terus. Habibie, yuk. Mati. Lanjut. Ayo, sini. Ayo, Gibran. Oke, Pak. Siapa yang dulu? Oke, satu. Terus. Oke, 2, 3. Silakan kelompoknya Habibie dulu. Maju ke depan semua. Yang lainnya duduk. Duduk yang baik. Ya. Semua yang di depan, ini adalah hasil karya dari kelompok berapa? Kelompok 1, ya. Ini adalah percobaan rangkaian listrik sederhana untuk membuktikan ketiga jenis lampu yang memiliki nyala paling terang dan hemat energi. Silakan, saya yang pegang stop kontaknya, kalian yang mencoba. Pertama, apa yang dicoba? Lampu apa? Lampu bola. Ditunjukkan dulu pada temannya. Ya, boleh kita semua ya. Ya, silakan dipasang. Stop kontak jangan ditancapkan dulu, ya. Tapi pastikan lampu sudah terpasang dengan baik. Silakan, coba. Nyala, ya. Oke, sekarang ganti lampu yang lain. Lampu apa? Diangkat ke atas. Oke, lampu LED ya. Sekarang coba. Tunjukkan. Nyala ya? Ya. Terakhir, lampu. Ya, tunjukkan lagi teman-temannya. Nyala ya? Oke. Ya. Sekarang Bapak yang tanya. Tetap cepat. Ya, awas. Dari ketiga lampu yang sudah kita coba tadi, mana yang memiliki nyala paling terang? Jadi, lampu apa? Lampu apa? Lampu? Menurut kelompok 1 lampu apa? Bola. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita harapkan untuk kelompok lain hasilnya berbeda. Padahal kita pakai bat yang sama. Ya. Silakan duduk. Di bawah. Tadi kelompok, selanjutnya kelompok 3. Nah, dicoba dulu lampu LED. Ya. Oke. Lihat namanya sini kelompoknya. Terang, ya. Oke.
Jadi ini ketika kita nyalakan secara bersama-sama. Dari sini sudah terlihat jelas hasil dari kelompoknya Irsa Aldo. Yang paling terang adalah lampu LED. Nanti kenapa sebabnya di kelompok satu tadi yang lebih terang adalah lampu bola. Nanti kita lihat buatnya. Yuk, sekarang kelompok terakhir. Yang pertama dicoba adalah lampu neon. Ya. Yang paling terang adalah lampu LED dari kelompok 2 ya. Oke, sudah lagi. Sekarang saya ingin tanya, lihat lagi untuk yang kelompok 1. Kenapa yang 2 kelompok ini yang nyalanya paling terang? Kelompoknya Lanita itu yang paling terang adalah lampu bola. Kita selidiki. Lampu neonnya 5 watt. Lampu LED juga 5 watt. Sekarang kita terakhir lihat lampu bola. Kenapa tadi nyalanya cukup terang? Ternyata ini lampunya wattnya 15 watt. Padahal tadi petunjuknya apa? 5 watt semua, ya. Jadi kalau semua 5 watt, pasti yang nyala paling terang adalah lampu LED. Lampu LED memiliki banyak kelebihan, yaitu nyalanya lebih terang, lebih dingin, ya, tidak panas. Ini coba kita nyalakan 5 menit, pasti sudah sangat panas. Ya. Gimana anak-anak? Semangat? Semangat. Ya, biar lebih semangat, mari kita melakukan ice breaking dengan menyanyikan lagu Hemat. Nanti kalau yang keras, nanti kita nyanyikan secara bersama-sama. Yuk diikuti semua. Ayo kawan kita bersama menghemat listrik di rumah kita. Matikan lampu di siang hari, pakailah lampu hemat energi.
Baik anak-anak, LKP yang dikumpulkan. Sekarang kita akan membagikan lembar evaluasi. Silakan dijawab secara mandiri. Waktunya 10 menit dari sekarang ya. Ada 10 soal. Diberi nama, nomor, dan tanggal hari ini. Oke, langsung dikerjakan. Kalau ada soal yang kurang jelas, bisa angkat tangan ya, ditanyakan. Udah betul kan soalnya? Peristiwa usia kejadian dilihat catatannya boleh. Tidur listriknya nyala. Yang nomor 10 itu gambar panel surya. Terus kemudian yang nomor 9 itu gambarnya anak tertidur ketika menonton televisi ya. Kalau ada gambarnya yang jelas. Oke, 1 menit lagi.
Oke, sudah bisa dikumpulkan kelompok. Semua pertanyaannya ada sesuai dengan pembelajaran hari ini kan? Dari eksploitasi, kemudian cara menghemat listrik, perilaku. Nomor 9 itu apa? Perilaku pemborosan listrik. Karena apa? Menonton TV saat tidur. Baik. Sekarang kita masuk pada refleksi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan, menarik ya. Apa yang kalian rasakan? Coba saya ingin dari kelompoknya kelompok satu, siapa yang mewakili? Ya coba Kak, berdiri, suaranya keras. Dari pembelajaran ini sangat menarik karena saya bisa langsung melakukan percobaan cara menggunakan listrik, menggunakan radian listrik. ya. Jadi ya Bibi merasa sangat tertarik karena dia bisa melakukan percobaan rangkaian listrik secara sederhana. Terus kemudian sudahkah kalian mengerjakan percobaan ini dengan baik? Kelompok 2, siapa yang mewakili? Jibril, silakan. Keras. Saya sudah melakukan percobaan dengan baik dengan mengikuti petunjuk dan langkah-langkah yang diberikan. Ya. Ketika kita sudah melakukan sesuai dengan petunjuk dan langkah-langkah, pasti hasilnya juga akan baik. Tapi coba ketika kita tadi tidak membaca langkah-langkah yang ada di LKPD, yang ada di slide, itu hasilnya pasti juga bagus, sempurna, baik. Terus, apakah kalian mengalami kesulitan? Coba kelompok 3, Tara. Tidak mengalami kesulitan, tapi saya harus memotivasi dalam melakukan pekerjaan karena akhirnya harus disiplin. Ya, kesulitannya mungkin kita perlu perhatikan ya. Kenapa tadi untuk waktu pegang stop kontak itu tidak pernah kali anak-anak saya biarkan untuk memegang ini karena ini sangat bahaya ya. Jadi mungkin perlu kehati-hatian untuk kaitannya dengan arus listrik. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk masing-masing kelompok silakan kemukakan pendapat kalian terkait pembelajaran pagi hari ini. Apa yang sudah kita pelajari mulai dari pagi tadi sampai sekarang. Siapa yang mewakili dari kelompok 1? Anita, ya silakan berdiri. Yang keras suaranya. Dari percobaan yang telah kita lakukan, kita dapat mengetahui dengan mana kita lakukan kita sekali-kali lakukan. Nah, dari percobaan yang dilakukan tadi, ya, ternyata lampu yang memiliki efektivitas dan nyala paling terang itu adalah lampu LED. Kemudian kelompok 2, apa yang disimpulkan? Ya, bagus sekali. Cukup lengkap yang dikemukakan oleh Ibu Besar kaitannya dengan cara menghemat listrik di rumah.
Sekarang dari kelompok 3 apa yang disimpulkan? Ya. Gimana? Mengetahui dampak pemborosan energi listrik, Aha. satu, pemanasan global, dua, sumber energi berkurang, itu biaya semakin lebih besar. Ya. Kenapa biaya semakin besar ketika kita boros listrik? Apa? Karena pemakaian itu dihitung oleh PLN. Kenapa setiap awal bulan itu bapak ibunya mesti kadang marah karena kalian menonton televisinya tidak kenal waktu, ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita pada rencana kita lanjut. Pada pertemuan selanjutnya ada yang tahu kita akan bahas apa? Ya, kelanjutan dari subtema 2. Subtema 2 itu kita berbicara tentang globalisasi dan manfaatnya. Kemudian di pembelajaran besok itu kita akan masuk ke subtema 3 apa tentang Globalisasi dan cinta tanah air. globalisasi dan cinta tanah air. Nah, untuk lebih memahami materi ketika besok Bapak menyampaikan subtema 3, nanti tugas kalian di rumah yaitu bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia, yaitu globalisasi dan cinta tanah air. Nanti kalian bisa menemukan jawabannya dari pertanyaan ini. Itu silakan nanti di rumah dibaca buku pakarnya halaman 97, kemudian dikerjakan latihannya. Jadi besok ketika Bapak menyampaikan materi tentang globalisasi dan cinta tanah air, kalian sudah bisa memahami dengan jelas baik, ya. Baik anak-anak, kiranya itu pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan mulai awal tadi sampai hari ini, sampai saat ini itu membawa manfaat barokah untuk kita semua. Untuk menutup pembelajaran, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, semoga pembelajaran ini bermanfaatnya dan berkah semua. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.